Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang telah kalian pakai itu untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik! Keluarkanlah dulu balok dalam matamu sendiri, maka engkau akan melihat yang jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana sebetulnya Tuhan itu mengajak kepada kita supaya kita menjadi sempurna adanya. Dengan mengatakan janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi, di sana sebetulnya mau mengatakan bahwa sebelum kita sempurna, janganlah mengatakan apa-apa mengenai orang lain, terutama hal-hal yang negatif. Karena kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif dalam diri orang lain, perbandingannya adalah diri kita sendiri. Nah, apakah kita sudah sempurna dibanding dengan orang yang kita hakimi itu? Maka Tuhan sebetulnya menginginkan jadilah kita itu menjadi lebih baik dibanding dengan hanya melulu untuk mengatakan bahwa saya lebih baik dibanding dengan orang lain. Perbandingan itu seringkali justru menipu diri kita. Kita seolah-olah semakin lebih baik tetapi dengan jalan menjelekkan orang lain. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ini catatan yang pertama, bahwa untuk menghakimi kita harus melihat bahwa aspek kesempurnaan yang ada dalam diri kita apakah sudah ada. Lalu yang kedua, aspek menghakimi itu sebetulnya adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, maka Dia yang mempunyai hak untuk bisa menilai orang lain. Jadi bukan kita. Apa keuntungan kita untuk menilai orang lain? Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Kalau kita berani untuk menilai orang lain, berarti kita merebut hak Tuhan itu sendiri. Sekarang kalau kita, kadangkala kita mencoba untuk menilai orang lain dengan cara untuk mencari-cari hukum-hukum dalam agama untuk bisa menilai orang lain. Itu pun juga tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang boleh untuk menghakimi dan menilai orang lain tersebut. Ibu, bapak, saudara terkasih, cara kita diadili oleh Tuhan adalah dengan seperti itu pula. Jadi ukuran yang kita pakai akan dikenakan untuk diri kita juga. Kadangkala kita menilai diri kita sempurna, tetapi ada aspek lain yang tidak pernah kita lihat. Karena ada semacam blind spot, ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita lihat, walaupun kita itu mata kita jereng melebar-lebar, tetapi kita tidak bisa melihat diri kita. Ambil contoh konkret, apakah kita bisa melihat mata kita ada di depan kita? Apakah kita bisa melihat istilahnya kumis kita, misalnya kalau kita punya kumis, dengan mata kita sendiri tanpa bantuan cermin? Cermin ibaratnya adalah orang lain. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, jadi masih banyak hal-hal yang belum bisa kita lihat dalam diri kita, maka tidak ada alasan untuk bisa menilai orang lain. Kecuali kalau orang itu minta bantuan kita untuk bisa melihat dirinya. Tetapi itu bukan untuk menghakimi, tetapi membantu orang lain karena diminta oleh orang tersebut. Ibu, bapak, saudara kasih, maka mari kita mencoba untuk memperbaiki diri kita. Kita melihat keutuhan diri kita.
kita memeriksa batin kita. Adakah hal-hal yang masih harus kita perbaharui dan kita perbaiki dalam kehidupan kita yang nyata? Selamat merenungkan.